Namanya beternak ayam pasti akan mengalami atau menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang pernah kami alami adalah ayam kerdil. Buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai ayam kalian kerdil. Pertama, kita harus tahu dulu apa saja penyebabnya. Jika sudah tahu penyebabnya, maka kita bisa mencegahnya supaya tidak terjadi yang namanya ayam kerdil. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Dulu kita sudah pernah membahas tentang beberapa penyebab pertumbuhan ayam yang lambat. Ayam usianya sudah 1 bulanan tetapi bobotnya cuma 150 gram. Dan yang paling besarnya hanya di kisaran 250 gram. Padahal seharusnya di umur 1 bulanan itu bobotnya harusnya rata-rata sudah 350 gram. Kalau bisa lebih dari itu. Kali ini kita akan sharing bersama. Kita akan coba jelaskan secara sederhana dan lebih terperinci lagi tentang penyebab keterlambatan pertumbuhan ayam kampung. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, karena kami akan terus membagikan video-video menarik seputar ternak ayam. Jadi kalau sampai teman-teman tidak subscribe, nanti takutnya saat kami upload video-video terbaru teman-teman malah ketinggalan info. Akhirnya teman-teman menjadi bersedih. Makanya sebelum terlambat langsung saja subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, lanjut ke pembahasan. Keterlambatan tumbuh kembang yang dialami ayam kampung ini bukan hal yang asing didengar ya. Dan ini sering menakutkan bagi peternak, khususnya ternak ayam dengan sistem pembesaran. Karena bisa-bisa kalau pertumbuhan lambat nanti akan gagal panen atau panennya mundur. Pakannya habis banyak tapi bobotnya tidak mau nambah, bobotnya tidak tercapai. Kasus ini biasa disebut dengan ayam kerdil. Ayam kerdil ini sering terlihat mulai saat ayam itu umurnya 1 bulan. Biasanya kasus ini ditandai dengan berat badan ayam yang tidak tercapai atau rendahnya kenaikan berat badan ayam. Kemudian perbedaan keseragamannya juga tinggi. Beratnya itu berbeda terlalu jauh. Ada ayam yang besar-besar, ada juga ayam yang kecil-kecil banget. Nah, kerdil ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Pertama yaitu kerdil yang bersifat permanen. Terjadi pada ayam yang mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan tidak bisa diobati lagi. Kemudian yang kedua adalah kerdil yang bersifat sementara, yaitu terjadi pada ayam yang mengalami hambatan pertumbuhan tetapi tidak parah dan ini masih bisa dikejar bobotnya. Penyebab ayam kerdil bisa terjadi karena kualitas DOC. Jadi DOC yang baik itu berasal dari indukan yang baik, itu harus kita ketahui. Indukan yang baik pada umumnya memiliki kriteria usianya antara 6 bulan sampai 2 tahun. Biasanya setelah 2 tahun itu akan mulai mengalami penurunan, baik dari segi jumlah produksi telur maupun kualitas telurnya. Tapi kadang ada juga indukan yang sudah usianya 2 tahun lebih tetapi produksinya masih bagus. Itu semua dipengaruhi oleh perawatannya. Baik, jadi pada intinya umur indukan ayam akan berpengaruh pada berat telur, kemudian juga berpengaruh pada besar kecilnya kuning telur. Saat indukan ayam berumur kurang dari 6 bulan, ukuran telurnya pasti masih kecil. Nanti seiring bertambahnya usia indukan, maka telur yang dihasilkan akan semakin besar dan semakin bagus. Tapi nanti setelah indukan itu semakin tua, mungkin umurnya sudah lebih dari 2 tahun, kadang cangkang telurnya itu rapuh atau tipis. Ini bisa menyebabkan embrio di dalam telur itu mati sehingga telurnya nanti gagal menetas. Jadi indukan ayam itu tidak boleh terlalu tua dan juga tidak boleh terlalu muda. Oke, itu tadi masalah indukannya.
Intinya indukan harus yang bagus dan harus yang sehat. Karena DOC atau anak ayam itu akan mewarisi antibodi dari induknya. Kalau induknya sakit-sakitan, maka tidak menutup kemungkinan nanti anaknya juga gampang sakit-sakitan. Sekarang masuk ke perawatan. Tempat pakan itu wajib disesuaikan dengan jumlah populasi. Karena jika tempat pakan terlalu sedikit, pasti akan ada ayam yang kalah pakan. Akhirnya dia akan kerdil. Kemudian jangan ada campur-campur. Ayam usia 1 hari dicampur dengan ayam usia 2 minggu. Atau kadang malah dicampur ayam jenis lain. Misal hari ini beli DOC ayam chopper, minggu depan beli DOC ayam KUB, kemudian dicampur jadi satu. Nah, jadi beda usia dan beda jenis ayamnya. Ini akan sangat rawan sekali teman-teman. Nanti akan terjadi ayam kerdil. Perlu diingat, 1 bulan pertama itu adalah waktu terpenting bagi anak ayam. Dalam 1 bulan pertama, ayam mengalami perkembangan sel. Kemudian dia akan melakukan perkembangan saluran pencernaan, terus perkembangan saluran pernafasan, dan perkembangan sistem kekebalan. Jadi pada saat masa brooding, pastikan anak ayam itu makan dan minum yang cukup. Serta pertahankan suhu kandang antara 29 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Pemberian pakan di awal waktu DOC tiba itu juga mampu mempercepat perkembangan. Caranya bagaimana? Pakan itu butirannya harus diperhalus. Ditumbuk dulu kalau perlu, atau beli saja pakan yang sudah halus. Biasanya kalau yang umum itu ya, yang umum pakai BR1 itu sudah cukup halus. Kita lanjut ke pembahasan. Ayam yang kerdil itu juga dipengaruhi oleh kualitas bibit. Kalau bibitnya jelek, dirawat dengan baik pun pertumbuhannya tetap lambat. Berbeda dengan bibit yang bagus. Misal kita pesan bibit dengan grade platinum. Sudah itu nggak ada lawan lagi, nggak akan ada obat lagi. Ketika DOC datang, kita bisa melihatnya. Wih, gemuk-gemuk, bobotnya 40 gram. Bulunya bersih, matanya cerah, tidak buta, pusarnya kering, kakinya besar, badannya tegap-tegap, besar-besar, pokoknya sudah nggak ada lawan. Jadi kalau misalkan teman-teman beli DOC, kemudian ternyata mendapatkan DOC yang kurang berkualitas, ciri-cirinya tidak seperti yang sudah kita jabarkan tadi, kalau bisa teman-teman klaim garansi. Karena ketika kita memaksa untuk memelihara DOC yang kualitasnya jelek, misalnya saja DOC datang sudah kaki kering, maka ini hampir bisa dipastikan ayam akan kerdil. Sudah dirawat dengan baik, diberi pakan mahal, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Kami rasa cukup itu sharing-sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silahkan simak video ini sekali lagi. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.